Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People. Kampus yang edukopolis itu kampus yang kayak apa? Kalau didefinisikan secara ilmiah ya ada panjang, tetapi secara gampang dapat kita simpulkan bahwa kampus edukopolis adalah kampus yang nyaman, aman, tentram begitu, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi calon pemimpin bangsa. Kampus yang enak seperti itu kan tidak hanya kampus yang secara fisik bagus, tetapi secara non fisik pencemaran dan seterusnya itu harus tidak ada. Kemudian polusi atau pencemaran itu kan tidak hanya yang kelihatan saja, suara itu juga pencemaran, itu juga polusi, bau, gas itu kan pencemaran semua itu. Halo, nama gue Anja, Komsi 2010. Menurut pribadi, penggunaan KIK lumayan mengenakan, nggak perlu nunjukin surat ketika mau keluar masuk fakultas atau GSP. Tapi secara kasat mata, secara pribadi nggak enaknya kalau pas ganti motor gitu, kan nggak punya KIK, harus bayar lagi gitu. Tapi untuk melihat masyarakat luas, kelihatannya kasihan banget, mereka harus bayar lagi ketika mau masuk fakultas-fakultas lain atau GSP. Saran saya sebaiknya KIK-nya itu dibuat sistem informasinya seperti sepeda kampus. Yang pertama, saya akan mengomentari masalah adanya program recycle sampah atau daur ulang sampah. Menurut saya program itu bagus. Alasan yang pertama, program itu mendukung program pemerintah untuk penghijauan, terus juga bisa bisa juga mendukung program pemerintah masalah sampah. Kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat itu jauh lebih besar daripada tempat pembuangan akhirnya. Tentu itu juga
problem yang tidak bisa disepelekan. Kalau sampah yang di-share itu terlalu banyak, sedangkan TPA-nya itu terbatas, nah kita bingung mau dikemanakan sampah-sampah nanti gitu. Nah, program ini tuh menurut saya solusi yang baik gitu. Sebelum sampah nantinya ditempatkan ke TPA, sebelumnya didaur ulang. Jadi ada beberapa yang bisa digunakan atau ada beberapa yang bisa didaur ulang kembali sebelum akhirnya dibuang ke TPA, sehingga tidak terlalu banyak yang nantinya akan dibuang ke TPA. Kiri untuk anggota SKK sektor barat, dan kebetulan saya sore ini tugas di pintu portal Bupat masuk. Untuk keuntungan adanya KIK pertama banyak sekali nih Mbak. Untuk adanya KIK pertama untuk menyaring untuk warga UGM, baik dari akademika, mahasiswa, karyawan, dan orang-orang belak sumur, dan untuk menyaring untuk adanya kejahatan. Dan ntar kalau ada kejahatan sangat cepat tindakan untuk kita tangkap, untuk menguling dari pintu masuk dan pintu keluar pasti ntar langsung tertangkap. Dan juga untuk mengurangi kebisingan di wilayah kampus biar untuk akademik mahasiswa belajarnya lebih fokus dan serius, tidak terganggu untuk kebisingan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk kendala-kendala ya kadang banyak yang untuk pengguna PCR, pengguna jalan raya yang melanggar, seharusnya di jalur KIK malah di non KIK, dan kadang banyak yang lupa membawa KIK. Untuk saran kita, kalau yang sudah mempunyai seharusnya dicek dulu sebelum berangkat dari rumah menuju ke lokasi tujuannya. Nama saya Slamet Raharjo. Di Foodcourt Plaza ini saya jualan bakso sama sup buah. Tapi di keadaan di Foodcourt sekarang malah saya surut karena terutama ya masalah fasilitas kurang memadai. Yang kedua, akses masuk ke Foodcourt, terutama ini jalur-jalur yang sekarang diganti alih, yang dulunya tuh untuk 2 arah tapi sekarang untuk 1 arah. Jadi itu sekarang tuh sangat tidak untung, karena keadaan sekarang semakin sulit, semakin orang yang mau masuk kesulitan masalah jalan. Tapi dulu saya semenjak di depan gelanggang mahasiswa di sebelahnya bundaran itu lebih enak. Orang-orang yang mau mampir ke situ keadaannya nyaman, walaupun cuman di bawah pohon, tapi pembeli saya tuh terasa nyaman karena di bawah pohon itu katanya sejuk dan enak, memandang di sekitar situ kelihatannya agak enak. Tapi kalau di Foodcourt Plaza ini walaupun kayaknya tempatnya tuh ramai, tapi sekarang tuh sepi pendapatannya karena keadaan Foodcourt sekarang tuh ada 40 pedagang, tapi keadaan fasilitas di sini kurang memadai. Cuman ada berapa tempat duduk, seandainya dibagi menjadi 40 pedagang, ini kemungkinan satu orang cuman mendapat sekitar 2 meja. Tapi kalau di luar dulu di jalan raya itu ya bisa menampung sekitar 60 sampai 30 orang pun bisa. Tapi kalau sekarang di sini paling rata-rata per hari itu satu orang cuma mendapat pelanggan sekitar 10 sampai 20 orang. Sebelum jalan tuh diganti 2 arah itu ya masih ada keuntungan, tapi sekarang semenjak diganti 1 arah dan ada jalur-jalur portal yang tertutup itu sekarang pendapatannya sangat minim.
jaminan sekali. Dan saya cuma berpesan kepada pengelola food court ini, karena food court ini kalau harinya nggak hujan pun ya kelihatan ya agak nyaman, tapi kalau keadaan hujan ini sangat-sangat nggak nyaman, karena tempat-tempat yang untuk duduk pelanggan ini semuanya tuh nggak ada yang kering karena kebasahan. Tempat yang sudah dibangun sekarang belum mewadahi seperti yang diharapkan untuk pedagang. Harapan saya sebagai pengelola food court Plaza Kampus ini memperhatikan dan terjun langsung kalau sudah keadaan hujan biar tahu persis. Kenalkan, nama saya Mizan. Di sini saya sebagai pekerja di salah satu perusahaan di Jogja. Menurut saya dengan adanya Infopolis di Jogja itu sangat menyusahkan buat saya pribadi, karena saya sering melintas dari timur UGM ke barat UGM atau sebaliknya gitu ya. Kalau cuma lewat aja terus disuruh bayar 1.000 tuh kesannya kayak semacam sudah komersialis banget gitu. Kalau cuma lewat aja masa bayar 1.000, menurut saya itu tidak masuk akal ya. Memang kalau untuk alasannya keamanan, menurut saya bukan begitu caranya ya. Harusnya bisa lebih tertib lagi. Kalau tidak perlu menggunakan kayak gitu deh. Terus ini yang di samping itu saya juga pernah gitu, istilahnya asal masuk tidak ngambil karcis, kemudian saya juga pas kelupaan bawa STNK, jadi saya harus meninggalkan motor saya di sana dan saya harus jalan pulang ke rumah ngambil STNK dulu. Aduh, itu benar-benar kejadian yang sangat memalukan, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin di balik itu semua ada bagusnya juga ya, seperti keamanan lebih terjamin, tapi saya nggak yakin juga itu kira-kira penambahan keamanannya berapa persen. Mungkin itu saja sih dari saya. Halo, nama gue Anja, Komisi 2010. Menurut pribadi penggunaan KIK ya lumayan gampang kalau untuk harus keluar masuk dari Prota, nggak perlu salah lagi. Halo, nama gue Anja dari Komisi 2010. Halo nih mau kayaknya keputus deh. Asik sih. Halo, nama gue Anja, Komisi 2010. Menurut pribadi penggunaan KIK lumayan mengenakan, nggak perlu nunjukin surat ketika mau